Pemirsa, Universitas Diponegoro Semarang berhasil menangkap pelaku dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ya, pelaku diamankan petugas karena menggunakan alat bantu dengar di telinga. Kampus Undip berhasil mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta perempuan UTBK Fakultas Kedokteran tahun 2026. Temuan berawal saat petugas memeriksa terduga pelaku kecurangan menggunakan metal detektor, sehingga pelaku dibawa ke tempat khusus untuk mengetahui keberadaan benda yang dicurigai. Karena alat yang terlalu kecil ditanam pada lubang telinga, panitia UTBK membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dan benar ditemukan benda yang dicurigai sebagai alat bantu dengar. Usai kejadian, panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang dan otomatis gugur sebagai peserta. Nah, tapi kemarin memang kami menemukan ada upaya untuk melakukan kecurangan. Nah, tentunya kami merasa sangat prihatin dengan hal tersebut ya, karena kami sebagai penyelenggara UTBK juga menginginkan Undip bisa memfasilitasi ini dengan baik tanpa ada upaya kecurangan gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kampus akan memperketat pemeriksaan calon mahasiswa yang mengikuti UTBK selanjutnya dengan menambah personel penjaga dan pengawas ujian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis Ahmad Zoni akan menjalani sidang vonis atas kasus penjualan narkoba di dalam rutan Salemba hari ini. Ya, sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, aktor Ahmad Zoni sebelumnya dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ahmad Zoni diyakini jaksa bersalah dalam kasus dugaan penjualan narkoba di dalam rutan Salemba. Ahmad Zoni dituntut bersama 5 terdakwa lainnya. Sebelumnya dalam pledoi yang disampaikan, Ahmad Zoni mengaku hanya sebagai pemakai dan membutuhkan terapi. Diketahui perkara ini menjadi kasus narkoba keempat bagi Ahmad Zoni. Dan bisa untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Medasari di PN Jakarta Pusat. Ya, Ismalia, pukul berapa ini sidang akan dimulai? Ya, selamat siang Syafa, Togi, dan juga pemirsa. Untuk sidang pembacaan putusan terhadap Ahmad Zoni dan 5 terdakwa lainnya atas kasus penjualan narkoba di rutan Salemba ini akan digelar pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang, yang dimana memang untuk pembacaan sidang ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang nantinya tepatnya akan digelar di Ruang Wiryono Projodikoro 1. Syafa, Togi, dan juga pemirsa. Dan untuk hari ini, untuk persiapan di sini memang sudah ada speaker atau sound tambahan di depan ruang sidang, karena nantinya kita akan bersama-sama mendengarkan putusan yang akan dibacakan hakim terhadap Ahmad Zoni dan juga 5 terdakwa lainnya. Dan sebelumnya juga saya bisa sampaikan kepada Togi, Syafa, dan juga pemirsa, untuk jaksa memang ada beberapa tuntutan yang memberatkan atau ada beberapa alasan yang memberatkan, yakni para terdakwa diduga juga melakukan kesalahan atas penjualan kasus narkoba di dalam rutan Salemba, dan juga perbuatan para terdakwa ini dinilai meresahkan masyarakat dan juga dapat merusak generasi muda dan juga tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba. Dan juga ada juga tuntutan lainnya atau mungkin alasan lainnya jaksa memberatkan tuntutan terhadap 5 terdakwa lainnya, yakni juga para terdakwa ini dinilai tidak mengakui perbuatannya dan juga menyampaikan keterangannya secara berbelit pada persidangan sebelumnya, dan juga para terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama, yakni kasus narkotika. Dan juga sebelumnya dapat kami laporkan untuk Ahmad Zoni dituntut oleh jaksa yakni 9 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Namun jika Ahmad Zoni tidak dapat membayar denda tersebut, nanti bisa digantikan kurungan dengan 140 hari seperti itu, Syafa dan juga Togi. Dan saya juga bisa dapat sampaikan untuk tuntutan terhadap
terhadap 5 terdakwa lainnya. Ini ada terdakwa Asep dan Ade Chandra, masing-masing dituntut 6 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidian 140 hari. Dan juga ada terdakwa Adian Prasetyo dituntut 7 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dengan subsidian 140 hari. Dan juga terdakwa Andi Mualim dan Muhammad Rifaldi masing-masing dituntut 8 tahun penjara dengan denda 500 juta subsidian 140 hari. Dan sampai saat ini kami masih terus mengawal jalannya persidangan, apakah nantinya hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa ataukah mungkin hakim ada pertimbangan lainnya untuk membacakan putusan terhadap Amarzoni dan juga terdakwa lainnya. Kembali ke Anda Togi dan juga siapa? Media Sari atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelecehan seksual di kereta komuter lain masih kerap terjadi sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Tercatat ada 74 kasus yang terjadi. Ya, penumpang dihimbau berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Pelecehan seksual di moda transportasi umum kereta rel listrik komuter lain kerap terjadi utamanya pada jam sibuk di mana penumpang berdesakan di dalam gerbong maupun di stasiun. Upaya KAI komuter untuk menekan angka tindak pelecehan seksual di dalam kereta terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi. Kampanye anti pelecehan seksual terus digalakkan dengan memajang poster serta meminta para penumpang ikut menyuarakan melalui petisi tanda tangan. Sosialisasi anti pelecehan seksual ini pun mendapat apresiasi dari penumpang khususnya wanita. Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum. Sekarang terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih. Dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Sementara itu, KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Peningkatan nih khususnya terjadi di triwulan pertama di tahun 2026, di mana peningkatan ini bukan berarti kejadian pelecehan seksualnya yang meningkat gitu ya. Tapi kami melihatnya dari respon positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang berani untuk speak up. Semakin banyak pengguna komuter lain yang berani untuk menyuarakan ataupun melaporkan ketika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual khususnya di komuter lain. KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi pelaku pelecehan seksual. Siapapun yang terbukti tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan KRL komuter lain. Selain itu, penumpang diimbau untuk berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.